semua kaum muslimin berada pada kalimat ini. Qalu sami'na ya Allah. Kami dengarkan azan itu berkumandang ya Rabb. Aku tahu yang engkau undang bukan sesiapa, tapi kami hamba-Mu ya Rabb. Andaikan jauh aku akan datang, apalagi dekat ya Allah. Begitulah Bani Salamah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, rumah kami agak jauh dari masjid-Mu ya Rasulullah. Bolehkah kami buat rumah dekat masjid Nabi ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan rumah kalian jauh di sana. Yang penting kalian datang ke masjid. Yang jauh aja disuruh datang. Apa lain kan? Itu nandok itu nampak tipu. Dan jauh dan tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 108. Para alim, para tuan guru, para zu'ama, tokoh masyarakat, jadi pandai yang hadir, yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang tergabung dalam gerakan sholat subuh berjamaah Ujung Batu yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di atas taburan nikmat dan indahnya kasih sayang yang Allah berikan. Nikmat sehat, waktu lapang, terutama nikmat iman dan Islam dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita, sehingga kita menginginkan nikmat ini tidak pernah dicabut oleh Allah. Kalau mungkin terkadang badan kita sakit, tetapi jangan sampai iman kita yang sakit. Kalau mungkin terkadang uang kita yang sedikit, tapi iman tak boleh berkurang sedikit pun juga. Kestabilan dan konsistensi keimanan itulah yang membuat kita mencintai gerakan subuh berjamaah ini, sehingga kita ingin suatu saat Allah wafatkan kita tidak dalam kemaksiatan, tetapi Allah justru mematikan kita dalam ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita yang hadir dalam majelis ini suatu saat akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat ini tak saya ulang lagi, ustaznya sudah luar biasa dari membawakan salawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjaga konsistensi terhadap
terhadap nilai-nilai perjuangan Ramadan yang baru saja kita lewati dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih berada pada Syawal. Kita ulang-ulang kembali kaji-kaji kita. Walaupun para guru kita, para alim, para tuan-tuan guru kita telah menyampaikan banyak kajian yang luar biasa tentang bagaimana menjaga konsistensi terhadap keimanan dan ketakwaan itu, maka izinkan kami pada pagi ini sedikit mengungkapkan apa yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau mentafsirkan ayat dalam surah Al-Imran ayat 102 itu, di mana Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih akan mengantarkan kita insyaallah diwafatkan dalam keadaan muslim. Sehingga sejalan, kalau kita pribadi muslim yang kemudian cerminan adalah pribadi yang benar dalam ketakwaannya, maka di dunia dia akan bahagia, di akhirat mereka akan tersanjung dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada langkah, ada cara bagaimana kita mendapatkan nilai ketakwaan yang istiqomah itu. Maka apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakni ayyu ta'a fala yu'sa. Pribadi yang taat itu, pribadi yang muttaqin dan benar ketakwaannya itu adalah pribadi yang selalu dekat dan taat kepada Allah dan tak suka kepada dosa dan kemaksiatan. Kalau hitung-hitung sejak ayu potang sampai kini lebah dosa awak. Ketek atau banyak? Dosa ibu namanya banyak kasih apa? Amin. Lagi, kok apa nak menjawab? Kamu minta ibu nak menjawab tadi. Kau pak boleh gondam nampak? Korban ya. Kalau jujur kita mengatakan sebagai seorang suami, dosa kita kepada siapa yang paling banyak? Ibu belum menjawab. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya catatan hitam dalam kehidupannya. Tetapi orang yang sudah diterbiah oleh Ramadan, yang telah disucikan, yang telah dibersihkan, kemudian dia merayakan kemenangan Idul Fitri, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mereka telah mentakbirkan Allah, mereka telah membuktikan makna syukur mereka di hadapan Rabb. Di hari itu, di hari Fitri, kita bersama telah memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menetes air mata kita. Kenapa kita menangis di hari Fitri itu? Bahagia. Mudah-mudahan Allah telah menguburkan dosa-dosa kita. Nyuadu dua menangi dari ayu. Yang pertama menangis bahagia karena berharap dosanya sudah diampuni. Yang kedua menangis tak bisa pulang kampung lebaran. Ini menangis aja. Orang-orang yang beriman tidak sekedar tidak bisa pulang kampung dia menangis, tetapi kemudian dia menangis bahagia dan berharap semua perjuangan Ramadannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal kita berjumpa dengan saudara kita muslim, kita saling mendoakan taqabbalallah. Nabi bahkan menyengaja untuk membedakan antara jalan pergi ke masjidnya dan jalan pulang dari masjidnya. Kenapa? Ingin bertemu dengan banyak sahabat dan kaum muslimin agar saling mendoakan dan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang fitri yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Akankah nilai ini esensi untuk bertahan selamanya dalam kehidupan kita?
Atau jangan-jangan baru sudah mendekati akhir Syawal, nilai itu mulai luntur dan kendor kembali. Kok awak tengok masjid-masjid di kampung awak kok mana ramai di bulan puasa atau di luar puasa? Jadi yang datang bulan puasa petang hendak tiba di luar puasa pak mananya? Saya katakan, apakah Tuhan mereka tidak sama dengan Tuhan yang disembah dalam Ramadan dengan di luar Ramadan? Sama. Apakah matahari sebagai anugerah yang diberikan Allah, apakah yang memberikannya bukan Tuhan yang sama? Sama. Nafas dan udara yang dia hirup setiap hari sebagai sumber kehidupannya, apakah udara ini bukan dari Allah yang satu? Sama. Tapi kenapa berbeda ketaatanmu ketika engkau sudah ditinggalkan oleh Ramadan? Kenapa jalan ke masjid menjadi gelap gulita oleh pandangan matamu? Di Rohul tak ada, di Lubantu tak ada yang begitu. Saya tengok di masjid-masjid ramai, apalagi gerakan subuh begini, agak Papua begini. Ini kata Ustaz tadi, tanda negeri ini makin berkah di hadapan Allah. Amin. Ya. Tapi kalau hitung-hitung mana banyak uang yang rajin ke masjid atau nan pamale? Pamale. Mana lebih banyak, yang rajin duduk di masjid atau yang main domino duduk di lampau? Banyak domino tu. Tuan tu umurnya muda-muda tu kayak. Kalau nak muda-muda ni kafe yang kayak. Tapi kalau nak main domino tu atau enggak kayak. Umur dah 45, jangguit lah putih, kadang 3 jam, 4 jam, 5 jam tolok dia duduk di lampau tu. Tapi duduk di masjid cuma 1 jam, tak sabar dia. Rumahnya dekat dengan masjid ini, tak jauh rumahnya dari masjid ini, namun dia tak datang ke masjid ini. Panggil azan sampai ke rumahnya. Kau masuk kampung, bola tak pantak, kata lingmo. Nak jadi buat ramai dah. Ada? Tiga dah ada. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ayyu ta'a fala yu'sa." Ada ayat yang sering kita baca. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ketika Allah menyebutkan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tidak ada perbedaan di antara mereka para nabi dan para rasul itu. Apa yang menyebabkan mereka sama? Di mana titik kesamaan mereka? Mereka disebutkan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ada sebab yang Allah kunci dalam ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu sami'na wa ata'na. Kalau semua kaum muslimin berada pada kalimat ini, qalu sami'na ya Allah, kami dengarkan azan itu berkumandang ya Rabb. Aku tahu yang engkau undang bukan sesiapa, tapi kami hamba-Mu ya Rabb. Andaikan jauh aku akan datang, apalagi dekat ya Allah. Begitulah Bani Salamah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, rumah kami agak jauh dari masjid-Mu ya Rasulullah. Bolehkah kami buat rumah dekat masjid Nabi ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan rumah kalian jauh di sana. Yang penting kalian datang ke masjid. Yang jauh aja disuruh datang. Apa lagi kan? Itu nampak tiba dan jauh dan tiba. Ya Pak, ini yang jauh-jauh semua atau dekat-dekat semua? Dekat banyak. Mantap. Itu baru hebat namanya. Banyak yang jauh. Berarti di sini berkahnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Berarti separuh lebih ini yang dekat, yang jauh mungkin separuh yang ke belakang saja. Amin. Ya Rabbal
Itu bukti esensi keberhasilan gerakan subuh berjamaah ini. Sejak berapa tahun yang lalu sudah digulirkan dan tetap istiqamah. Para guru-gurunya luar biasa didatangkan. Pengorbanan amwal dari harta kaum muslimin dahsyat untuk digulirkan. Ini suatu saat akan menjawab terhadap pertolongan Allah itu akan Allah datangkan kepada negeri ini. Amin. Maka selalu gaungkan dan dakwakan. Waduh sanak familia, wa tetangga, wa alun tentunya gerakan subuh berjamaah. Undang dia, ajak terus, ingatkan terus. Besok ada kajian. Maka tadi sudah diproklamirkan, diumumkan, diiklankan oleh ustaz kita. Ustaz besok ini, ustaz besok lagi ini. Datang semuanya kita berbondong-bondong untuk talabul ilmi agar mendapatkan kemuliaan. Karena salah satu di antara kunci untuk menghidupkan ketaatan, kita belajar ilmu, mengetahui syariat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita dekati, mana yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri sedikit. Mohon maaf. Saya di situ saja, para guru. Saya begini pakai gamis, pakai sorban, pakai peci haji. Saya imam masjid, belajar berdakwah seperti ini. Saya ini menurut Bapak Ibu orang baik atau tidak baik? Dari mana Ibu tahu saya orang baik? Peci haji yang Bogor? Hah? Dia pakai ikon. Kata Pak Haji dari karena profesi kami dai, ustaz. Atau karena saya pakai gamis? Kalau saya sebagai imam masjid, saya sebagai seorang dai, saya belajar berdakwah seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jamaah kita mungkin ada di beberapa tempat, di Pekanbaru ada, di sini mungkin ada. Kalau saya ke Padang mungkin ada jamaah di sana. Ketika saya di Padang, ketika saya di sini di Ujung Batu, ketika saya di Pekanbaru contohnya, saya tak berani berbuat maksiat di tepi jalan sana. Saya tak berani buat dosa di sana. Lalu saya mengatakan, ya Allah, aku takut berbuat maksiat di negeri ini. Karena banyak mata jamaah saya yang melihatnya. Apakah saya sudah baik? Banyak jamaah saya yang menatap saya. Kalau nanti saya buat dosa itu, saya nggak viral lagi, saya nggak terkenal lagi, saya mohon maaf besok tidak akan dipilih anggota dewan lagi. Saya takut buat maksiat karena saya ingin menjadi popularitas dan mencari titel yang hebat di depan masyarakat. Maka saya takut buat dosa. Apakah saya sudah baik? Jadi saya itu orang baik atau tidak baik? Mulai agak ragu menentukan pilihan. Nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkinkah saya yang casingnya tadi dipandang sudah baik, profesinya profesi orang baik, pecinya peci haji menandakan orang baik, pakai sorban, pakai gamis, saya ini sudah baik? Hanya saya dengan Allah yang tahu. Mungkinkah saya dalam mobil pribadi saya buat maksiat? Mungkinkah saya dalam kamar tidur saya ketika Bapak Ibu tak lagi melihat saya dan kemudian jamaah saya tak lagi memantau saya buat dosa? Mungkin. Kalau engkau cuma takut dari pandangan manusia, engkau tinggalkan kemaksiatan itu. Tapi engkau tidak takut dari pandangan Allah, engkau bukan ahlu ta'ah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan kita kaum muslimin dalam surah An-Nisa 108. Apa kata Allah? Yastakhfuna minan nas. Engkau malu kepada manusia, wala yastakhfuna minallah. Engkau tidak malu kepada Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Engkau malu kepada manusia, engkau apa namanya, sok jahil apa itu, jaga image. Saya ini kan tokoh masyarakat. Nanti kalau warga saya tahu saya buat begini kan hilang popularitas saya. Besok aku udah dipilih ketua RW PRT lagi. Di
potensi dia mencegah dirinya dari maksiat hanya karena pandangan manusia, maka ketika dia sendiri dia selalu bermaksiat, mungkin batinnya, mungkin tidak zahir perbuatannya, tapi batinnya bermaksiat kepada Allah. Engkau tidak malu kepada Allah, wa huwa ma'ahum, Allah selalu bersamamu. Idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Andaikan engkau mengungkapkan perkataan rahasia agar orang tidak mengetahuinya, engkau sembunyikan begitu rapi dan rapat agar bisa terjaga. Tapi ingat, wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Dia Allah mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Satu kali ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita itu dari seorang ibu angkatnya yang berjasa dalam hidupnya, sudahlah cantik, kaya raya, punya kuasa, bajaso loleh. Kok tipu dia awak dan coba itu pak dia jadinya seketekan jodoh tadi itu leni apa? Kok tipu dia awak? Dia tolong awak dan godang kan awak dan istana dan godang ada. Nyubai suatu pas lintas, tiba-tibanya berubah hati, potong angan keknya. Ini nak jadikan awak dan kawan istrinya. Tak apa je dulu, cubalah seketenya. Kan awak bodoh je banyaknya. Dan kan sok itu orang lain ampu dan jago baik-baik. Leni awak pak, agak payah menjawab. Ada nani. Kalau hawa nafsu orang nio atau enggak? Dia pura-pura apa kalau nio oleh? Pasti nio. Sebetulnya Nabi Yusuf mau atau tidak mau? Mau. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ada ketertarikan kepada wanita ini, tetapi ada yang menjaganya. Dia tidak takut karena kehilangan pandangan manusia, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu menutup mata patung yang di kamarnya. Ada patung di kamarnya lengkap dengan matanya. Ditutupnya dengan kain mata patung tadi. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Aku takut dari mata patung yang tidak berbuat melihat apapun, tapi engkau tidak takut dari mata Allah yang maha melihat perbuatanmu. Disitulah kekuatan yang menyelamatkan kita. Bisa Bapak Ibu? Sehingga akhirnya ketaatan itu menjadi stabil dan menjadi ahli ibadah yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan itulah yang akan merusak ketaatan yang kita lakukan. Sehingga wajar Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka apa yang bisa memagar terhadap nilai ketakwaan sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihidangkan kenikmatannya kepada kita untuk terus stabil, untuk terus meningkat, untuk terus berjaya dalam kehidupan kita. Maka apa yang mesti kita lakukan? Maka sandarkan kepada Allah dan mulai belajar hari ini kaum muslimin. Jangan mudah memponten orang, menilai orang dari casingnya saja, tapi tengoklah betul orang ini dan pelajari betul kalau kita ingin menilainya. Jangan ditengok pada zahirnya saja. Kadang-kadang kita mohon maaf, kalau tengok casing ambut tadi, tengok casing berjubah, kalau orang elok sadonya. Setan bisa tak pakai jubah? Hah? Setan bisa tak pakai jubah? Setan bisa tak pakai sorban? Bisa. Kalau cuma casingnya saja, mungkin kita tertipu. Terkadang saya juga berdosa, Bapak Ibu. Dulu ada sahabat-sahabat saya yang mohon maaf tidak pernah pakai gamis seperti kita, tidak pernah pakai peci seperti kita pakai peci, tidak pernah pakai sorban. Dia pakai celana biasa. Kalau mohon maaf, kan celana itu celana jin kata orang bilang sekarang. Pakai baju kaos saja kemana dia pergi, santai dan tidak nampak kelihatan dia seperti orang baik. Mungkin kita katakan, oh kok elok. Yang elok Tuhan. Ya, saya ketemu orang seperti ini dalam hidup saya, sampai saya minta maaf kepada beliau. Dan beliau kata Allah takdirkan menjadi bagian dari perjuangan usaha saya. Beliau adalah top manajemen saya. Pakai celana levis, pakai baju kaos. Ini orang saya nggak tahu seperti apa tipologi ibadahnya di hadapan Allah.
Kata Nabi SAW, kalau kamu ingin tahu orang ini baik dan tidak baiknya, sabarlah engkau 3 hari dan 3 malam bersamanya. Engkau akan tahu siapa orang ini dan betul-betul engkau akan paham bagaimana watak dan karakternya. Dan boleh itu Pak. Kadang-kadang kalau safar pergi jalan 3 hari 3 malam, ada kawan tipenya suku mentraktir awak. Ada makan sarapan pagi dan paling soda, dia singgah di situ. Dia siko sarapan ampun nama bayi. Awak lo pede pulau pergi makan, dia makan pulau awak. Tipu nama bayinya susah kain, bayinya ke toilet lama lo yang keluar dari toilet tadi. Tak tipu aja Pak. Oh mungkin dia tersesat. Kali yang kedua, oh di sini rumah makan paling enak. Saya kalau jalan-jalan ini suka makan di sini. Yuk makan. Pede pula awak makan. Sekali lagi, tipu nama bayi ini hilang boleh. 3 kali seperti itu. Ini orang baik, orang kedekut, orang ceke, sempilit karir, loke, jagung, atau bakhil. Hah? Aduh. Tonge jelek. Apa sih? Tonge. Oke. Tonge. Aduh lebih tinggi dari itu bahasa Nabi. Uang pun tak sekedar tonge, tak sekedar loke, tak sekedar jagung, tak sekedar saku jahe, tapi namanya sun. Di atas itu lagi dia ini. Bagaimana? Nandinya lo omwabi, nanti uang, nak tandeh dia nyo. Aku yang. Aduh tak mau tipe cerita kok. Kok aduh bola? Tak ada sih kok aduh. Oh soleh itu apa? Tapi kalau itu perangai 3 hari 3 malam, berarti itulah karakter orang ini. Saya sabar dengan sahabat saya 3 hari 3 malam. Waktu itu kami ada kegiatan di Malaysia, di Penang namanya. Bapak Ibu, hari pertama, kedua kami nggak satu kamar. Tapi ketika menambah hari untuk menginap, hotel full penuh, tak ada kamar kecuali cuma 1 kamar. Maka malam itu kami tidur 1 kamar berdua. Ya, maka Bapak Ibu, di atas semua meja di depan saya, tas beliau berada. Tas itu agak terbuka sedikit. Ada hal yang menakjubkan saya melihat isi tasnya, bukan binti yang banyak, enggak. Apa dia? Ada sebuah mushaf Al-Quran. Yang mushaf itu betul saya waktu itu yang menghadiahkan kepada beliau waktu umrah, dan saya berikan kepada beliau. Dia bawa mushaf itu. Namun saya tidak pernah melihat dia baca Quran. Apakah dia baca Quran atau tidak? Cuma mushafnya ada. Karena saya tidak pernah sabar, kecuali hari itu saya sabar dengannya 3 hari 3 malam. Kemudian yang kedua, ada sejadah kecil. Sejadah kecil, kan ada sejadah kecil dari Mekah itu kan biasa dapat hadiah. Sejadah kecil itu dia bawa. Oh, Masya Allah, dalam bahasa saya. Ketika tidur, maka kami pun bangun. Ketika saya terbangun jam 3:30, beliau sudah di atas sajadah bersujud. Mana yang duluan bangun? Ambo yang pakai gamis atau dia yang pakai celana levis? Hah? Dia yang pakai celana levis dan baju kaos tadi. Saya cuma bisa mengatakan subhanallah. Oke, dia orang baik. Tapi kemudian menakjubkan lagi ketika kami dialog menuju ke Pekanbaru di atas ketinggian pesawat yang tinggi. Lalu saya bertanya kepada beliau, dan bahkan beliau bertanya kepada saya akhirnya. Karena saya tahu beliau harus berjihad, istrinya harus diletakkan di Solo, di Jawa Tengah. Beliau harus berjuang di Pekanbaru. Bukan karena tidak sayang kepada istrinya, karena ternyata ibu mertua dari dia, ibu dari istrinya harus menghadapi perjuangan hidup. Karena mohon maaf, lanjut. Karena mohon maaf, si ibu itu kena stadium kanker payudara. Gak ada yang merawatnya. Anak perempuannya ini harus dia relakan. Sepakat keluarganya, biarlah mama di sana, aku berjuang di Riau, bolak-balik ke Solo atau Pekanbaru Solo. Bagi seorang laki-laki berpisah dengan istri dari jarak jauh, kadang-kadang 3 bulan baru berjumpa, borek atau ringan? Kaji, jauh dari bini kau bawa itu ingat dia. Tapi kalau mau ngadu bini kedua lah bawa itu aja di sini. Aji sih ya. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah, saya bertanya, Mas,
Sintermas kan banyak orang-orang hebat yang mas coaching, karena dia men-coaching perusahaan lokal dan perusahaan internasional. Kan banyak orang-orang hebat. Satu kali saya bertanya, itu mobil Camry yang mas pakai mobil siapa? Biasa mas kan tidak pakai mobil itu. Ini mobil klien saya. Dia seorang janda kaya yang dia tawar mobilnya suruh pakai sama saya. Mohon maaf, kalau cuma mobil ditawar, pernah nggak dia nawarkan dirinya untuk mas nikahi? Pernah. Ada nggak godaan itu? Sering. Mas nggak tertarik dengan kecantikan mereka di luar sana yang mas bisa dulu di mana saja dengan mereka? Ustaz, dia tanya saya akhirnya, kalau pandangan Ustaz bagaimana? Apakah kecantikan wanita itu kebendaan duniawi atau sesuatu yang tidak bersifat kebendaan duniawi? Dalam menurut saya pertanyaannya, agak makrifat pertanyaannya sedikit. Ya kalau pandangan agama ya duniawi mas. Boy, kalau Ustaz kata mengatakan itu duniawi, kalau hari ini di depan kita nih ada wanita cantik luar biasa, lalu kalau kita berjalan ke depan sana, ada lagi nggak wanita yang lebih cantik daripada wanita ini? Membuat saya makin payah saya menjawabnya. Ini celana lepis berlawan sama pakai baju gamis, ya kan? Iya, pasti ada lebih cantik lagi di luar sana. Saya bukan berarti tidak memandang mereka cantik, tapi saya mengatakan itu dunia. Kalau hati saya memasukkan kecantikan itu menjadi saya di mabuknya, maka akan saya tinggalkan dan hianati di saya yang jauh di Solo sana. Tapi sekali lagi tidak, karena yang melihat saya bukan istri saya, tapi Allah yang maha menatap saya. Oh itu dulu Allah. Loyo. Saya diajarkan ilmu yang luar biasa. Saya bilang, mas guru saya dalam hidup ini. Betul? Kalau apa di luar sana nampak anak orang tak pernah enggak anak awak? Kalau nampak bini orang tak pernah enggak bini awak? Alhamdulillah, itulah orang GSSB bedanya dengan orang-orang di luar sana. Hasil terbiak GSSB itu luar biasa. Nampak anak orang tak pernah anaknya, nampak bini orang lebih tak pernah dari bininya. Itu hebatnya iman orang-orang GSSB. Alhamdulillah. Iya sudah itu loh. Oh tidak pula. Ibu boleh ragu pula. Kami dah berjuang tadi mengangkat popularitas bapak itu jadi terhormat. Iya kan? Harus begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini namanya pagar yang kontrolnya, CCTV-nya tidak lagi pandangan masyarakat dan manusia atau karena dia tokoh dia takut, tidak, tapi pandangannya adalah Allah As-Sami' Al-Basir Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala. Adakah takwa itu seperti itu? Ini air putih. Betul? Saya bukan berarti minta air manis, tidak. Saya lebih suka air putih. Dia tersinggung, makanya kadang-kadang ketemu deh, saya minta tetap. Wanda, kamu setuju minta air putih lebih suka. Dan kalau air hangat saya lebih suka. Kalau saya minum betul nggak ini air putih? Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah betul air putih. Halal? Halal? Ketika saya minum kemarin dalam bulan Ramadan di siang hari, contoh saya minum dalam bulan Ramadan, bayangkan kemarin bulan puasa. Bismillah. Halal? Halal. Airnya halal lah. Airnya halal. Airnya halal. Ojo, Ikut bedanya makrifat GSSB itu luar biasa. Halal Ustaz, ojo itu haram. Kurang mengaji kok payah. Ngomong jawaban itu jitu luar biasa. Set air ini halal atau haram? Halal. Tapi saya minum menjadi haram kan ya? Apa sebab? Qalu sami'na wa 'asayna. Itu sebabnya. Kami dengar ya Allah, tapi kami tak mau ikut. Ngapain pula menahan-nahan dahaga siang hari? Yang mau minum mau bismillahirrahmanirrahim. Dapat sunnah 3 kali. 3 kali. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tinggalkan, bahkan itulah terbiak Ramadan. Jangankan yang haram, hai hambaku, yang halal pun aku
istrimu, sami'na. Lihat tuh sampai gini cerita tujuh leh. Kalau ada itu, disitulah orang-orang yang fitri, yang insya Allah kalau dimatikan surga menantinya. Belajar kita Bapak Ibu, di situ rasa iman dan takwa yang harus tancapkan pada jiwa. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayyu ta'a fala yu'sa, taatlah engkau dan jangan bermaksiat. Yang kedua, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ayyushkara fala yukfara, bersyukurlah engkau, janganlah engkau kufur kepada Allah. Taburan nikmat dari Allah, apa yang bisa membayarnya? Tidak lain dan tidak bukan ketaatanmu. Allah nggak butuh sujud kita Bapak Ibu. Allah nggak butuh tilawah Al-Quran kita. Allah nggak butuh sedekah dan infak yang Bapak berikan pagi ini. Allah nggak butuh lisan kita berzikir, karena semua itu bukan untuk Allah. Aku nggak butuh sujud dan taatmu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, syukurnya untuk kalian sendiri, bukan untukku. Makanya Imam As-Sa'di menyebutkan, kalau kamu ingin menjadi orang yang disebut bersyukur, dekati Allah dalam ketaatan, tinggalkan segala pintu dosa dan kemaksiatan. Artinya apa? Kita mesti dekat dengan Allah SWT. Ketaatan sujud kita, datangnya kita subuh berjamaah dalam gerakan subuh berjamaah ini, tanda kita bersyukur. Syukur bukan sekadar alhamdulillah wa syukru lillah, bersyukur padamu ya Allah, adanya dia tak pakai hijab, auratnya selalu ditampakkan. Kalau ibu itu pun ditanya, apa kabar ibu? Alhamdulillah. Tak ngerti alhamdulillah, dia pakai pensi, dia alhamdulillah, dia jawab tak paham dia baru saja siap judi online, siap mampu-mampukan siuman dia seorang muslim ditanya, apa kabar apa? Alhamdulillah. Kalau cuma lisanmu berkata alhamdulillah, saudara kita di luar Islam sana pun masih biasa hari mengatakan, apa kabarnya Cik? Alhamdulillah. Sering itu ada tamu-tamu saya kadang-kadang muslim, dia masuk ke kedai saya, sekarang saya tanya, Cik, apa kabar? Dia tahu mungkin saya imam masjid. Alhamdulillah Pak Imam. Pasti lu awalnya bilang. Tapi dia tak paham, dia tak ngerti alhamdulillah itu. Jangan hanya lisanmu menyebut alhamdulillah, tapi perbuatanmu menyelisihi alhamdulillah. Itu yang kadang terjadi. Maka bersyukurlah dan jangan kufur akan nikmatnya. Yang terakhir kata Abdullah bin Mas'ud adalah ayyudzkara fala yunsa. Berzikirlah selalu, jangan pernah lupakan Allah. Ayo, kok ada orang datang menghidangkan satu kenikmatan kepada Bapak Haji, nyogil Pak Haji Binti 300 miliar. Suatu kali orang ini punya ayam, dan ayam itu masuk ke rumah Bapak, nyuciri, nyoberai rumah Bapak. Anak apa ngambil sapu kan lopih ayam tadi. Apa kata Bapak? Entah. Apa gitu kata Bapak? Atau kata Bapak, jangan. Itu biar berak aja sudah. Nanti kita bersihkan berak ayamnya. Kenapa gitu Pak? Ini orang sudah ngasih kita uang 300 miliar. Gak mungkin kita sakiti perasaan. Kita ingat kepada kebaikan orang ini. Lalu bagaimana dengan kebaikan Allah yang tidak bisa dihitung, gak bisa jumlah nikmatnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa yang membuat kita selalu ingat kepada Allah? Maka ingatlah kebesaran nikmat Allah agar kita selalu berzikir dan selalu bertasbih memujinya. Kadang-kadang awak kok itulah, kok di atas meja lewatnya zikir atau mikir? Zikir. Kalau di bawah meja lewatnya zikir atau mikir? Mulai mikir, ya kau balap bro. Mikir awak kau nak diambil, hilang kesempatan. Kalau keteknya atau lah jalan. Karena disitulah ujian keimanan kita. Disitulah Allah menjanjikan, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Satu paket dia. Kalau kamu berzikir, kamu akan bersyukur. Kalau kamu sudah bersyukur dan berzikir, maka kamu tidak akan kufur. Maka wibawa ini harus kita bawa
dimanapun pergi. Maka orang yang beriman disebutkan oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu kekuatan orang yang berzikir. Kenapa tadi si kawan saya tak mau melakukan maksiat, ada peluang ke depan matanya? Dia sedang berzikir kepada Allah. Maka sholat esensinya bukan rukuk dan sujud saja. Sholat itu adalah zikirmu kepada Allah. Adakah kau sholat di pasar sana? Adakah kau sholat di kantor-kantormu? Ketika kau bawa sholat itu di pasarmu, engkau bawa sholatmu di kantormu, maka sholat menjadi zikir yang terbesar. Ketika menimbang ulo tadi, kurang timbangannya, astagfirullah, dilebihkan sedikit. Saya bertemu dengan tukang, bukan saya bertemu, ada cerita yang saya baca dalam sebuah hikayat seorang yang soleh, dan ini cerita fakta. Bapak ini tukang menjual minyak tanah di tepi jalan, dulu masih minyak tanah. Setiap orang datang membeli minyak tanah, selalu dia lebihkan literannya dari ukuran yang standar. Sampai orang bertanya, Pak Haji, tidak rugi Pak Haji melebihkan selalu timbangan ini? Apa kata beliau? Saya lebih takut kalau saya terkurang dalam timbangan, maka saya lebihkan sedikit. Dan sejak itu saya tidak pernah rugi. Tapi kalau saya mengurangi, walaupun saya untung, seperti rugi di hadapan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.